lagi sama gue Raisa Natania, dan hari ini gue mau review sebuah film asal Korea yang berjudul The Box. Film ini bercerita tentang seorang musisi muda berbakat bernama Ji-hoon yang punya cita-cita tentunya menjadi penyanyi terkenal gitu. Cuman dia punya masalah, yaitu dia pemalu. Jadi dia nggak bisa untuk tampil di depan umum, di depan banyak orang. Dan untuk menyiasatinya adalah dia harus tampil di dalam box atau dalam kardus gitu. Nah, ini pasti film yang ditunggu-tunggu sama para penggemar boyband EXO, karena ya yang main sebagai Ji-hoon adalah Chanyeol, salah satu personel EXO. Gue nontonnya enjoy banget, soothing gitu, menenangkan. Karena kan film ini juga bercerita tentang keliling-keliling kota kan, si Ji-hoon ini bersama produsernya gitu, yang mengubah hidupnya lah karena berkat dia ketemu sama si produser ini, dia jadi punya kesempatan untuk tampil di depan banyak orang, bahkan sekalipun dia pakai kardus. Nah, jadi kita tuh bisa lihat 10 kota ya kalau nggak salah kontraknya itu. Jadi mereka jalan-jalan di 10 kota. Jadi kita bisa lihat, dimanjakan dengan pemandangan kota-kota di Korea. Tentu aja ya, Korea selalu bisa menyelipkan kuliner-kulinernya yang bikin ngiler. Dan karena film ini film musikal, jadinya benar-benar dimanjain juga sama musik-musik yang dibawakan sama Ji-hoon gitu. Salah satu poin yang gue suka juga dari film ini karena mereka ngebawain lagu-lagu internasional, lagu-lagu yang cukup dikenal sama banyak orang gitu di mancanegara. Menurut gue ini bagus sih, jadi karena bukan penggemar Korea gitu ya, baik itu kultur atau budaya atau industri musiknya, tetap bisa enjoy nonton ini karena mereka bisa ikut sing along juga gitu sama lagu-lagunya. Walaupun Chanyeol juga di sini ngebawain lagu-lagu itu dengan masih ada logat Koreanya, menurut gue sangat bisa dinikmati sih gitu. Kalau kemampuan nyanyi dan segala macam sih nggak usah dibahas ya, karena udah kayak ya udah bagus. Kalau nggak salah ini juga debutnya Chanyeol sebagai ini ya, pemeran utama layar lebar. Menurut gue nggak mengecewakan sih untuk membawakan karakter seorang pemuda pemalu gitu. Terus kemudian juga sempet dia jadi ada adegan-adegan dia emosional ketika mau keluar gitu kan dari rasa takutnya, itu tersampaikan dengan baik. Pun juga pemeran yang jadi sutradaranya Min So ya kalau nggak salah. Kita banyak kan diliatin ya percakapan mereka sih, hubungannya mereka, gimana mereka saling melengkapi satu sama lain. Jadi cuma ya udah hubungan pertemanan mereka keliling kota gitu. Tapi nontonnya enak. Hal yang kurang dari film ini adalah menurut gue kurang pendalaman latar belakang karakternya sih. Karena jadinya banyak banget pertanyaan kalau gue nontonnya. Kayak misalnya karakter si utamanya sendiri, si Ji-hoon sendiri. Kita tahu, kita dikasih lihat dia adalah musisi muda yang bertalenta gitu, main gitar jago, bisa nyanyi segala macam. Gue bertanya-tanya emang dia se-talented apa gitu, sampai kemudian ketemu sama Min So, si produser yang katanya dulu produser terkenal ini, sampai percaya sama dia dan mau ngajak dia untuk keliling kota. Mungkin ya mau tuh ada faktor dia terdesak sama uang ya, katanya dia butuh uang. Cuman kan sepengen apa dia jadi musisi terkenal gitu, karena cuma perjuangannya dia lah sebelum-sebelumnya, karena diliatin dia cuma sekilas sih, diliatin dia tentang latar belakang keluarganya. Bahkan gue nggak tahu bagaimana kenapa akhirnya Ji-hoon tuh bisa ada di klub malamnya si Min So di malam itu. Dan di situ tuh pertama kita lihat dia tuh perform kok di depan Min So gitu, dengan nyanyi sambil main gitar gitu. Kenapa tiba-tiba dia bilang dia nggak bisa perform di depan orang lain? Akhirnya itu juga yang mengakibatkan gue merasa semuanya kayak berasa tiba-tiba aja. Tiba-tiba Min So ketemu sama Ji-hoon, tiba-tiba dia diajak ke 10 kota. Mau aja gitu, tiba-tiba ya udah jalan-jalan ke 10 kota. Memang ada adegan emosional yang dia berusaha untuk tampil di depan banyak orang di luar kardus kan, ketika dia tampil bareng si cewek itu, gue lupa namanya siapa. Cuman ya gitu aja, itu tuh bukan masalah baru yang kayak wah ya ampun dia harus segini, dia sampai segininya, karena ya memang itu harus dilewatin. Kita tahu, bahkan tanpa dijelaskan pun gue tahu kalau perjalanan ini adalah perjalanan untuk melihat dia ya berkembang gitu, keluar dari ketakutannya. Bahkan ada dia ngebahas semua orang punya ketakutannya masing-masing, punya boxnya masing-masing. Dan kata Ji-hoon kayak kayaknya gue takut untuk keluar dari box ini. Kayak iya kita semua juga udah tahu, tuh nggak harus menjelaskannya gitu loh sebenarnya. Jadi kayak kurang klimaks aja gitu. Pun endingnya nggak ada momen-momen dia benar-benar menyadari, momen-momen dia breakthrough banget, dia keluar dari ketakutan dan dari kardusnya itu gitu, yang berarti banget menurut gue. Bahkan sampai endingnya pun ya udah gitu aja. Adegan dia ngobrol berdua sama Min So itu ya di mobil, yang dia bilang semua orang punya boxnya masing-masing gitu, yang rasa nyaman padahal harus dilepaskan. Kalau si Ji-hoon ini ya boxnya literally box ya yang menjadi penghalang dia. Min So juga punya masalah dia sendiri tuh tentang hutang gitu, yang menurut dia itu adalah boxnya dia, yang dia merasa menjadi dirinya sendiri ketika dia berhutang, padahal itu nggak baik dan harus dilepaskan. Skor dari gue 7. Ini film yang bisa dinikmati, apalagi
dengan pemandangan seindah Chanyeol, pemandangan kota-kota Korea, dan juga musik-musiknya. Cuman menurut gue itu sih secara cerita dan penyelesaian masalah di filmnya kurang aja. Terima kasih sudah menonton review ini. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe channel Cinecrip, follow Instagram Cinecrip, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dadah.